Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bagi yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kemudian juga diberikan kesabaran, ya, berikan kesabaran, mudah-mudahan juga diampuni segala dosanya. Alhamdulillah, embun pagi tanggal 2 Februari tahun 2022 kembali mengudara di stasiun Bandung TV. Alhamdulillah, kita juga kehadiran ibu-ibu pengajian dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin, ya Bu ya? Iya. Dari Cibiru, Permata Biru, Kota Bandung. Silakan Ibu, boleh disapa dulu, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama saya Bu Lilis Reti dari sebagai Ketua Masjid Ta'lim Al-Muhajirin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami diundang oleh Bandung TV untuk kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja guru kita yang selalu siap, yang insyaallah masih siap walafiat, masih bugar, siap memberikan tausiah yang menyejukkan kita semua. Apalagi akhir-akhir ini kondisi bangsa secara umum, kondisi bangsa Indonesia, lebih khusus juga Jawa Barat dan Kota Bandung sekitarnya telah mengalami berbagai macam cobaan, berbagai macam ya cobaan tadi. Mudah-mudahan kita bisa segera mengatasi itu semua. Tadi kita langsung aja tadi dengan tema menjaga lisan tadi. Tema kita kita ketahui satu bisa mencelakakan, Bu ya. Innal bala'a maqalun bil mantik. Sesungguhnya bencana itu berawal dari lidah. Tapi sisi lain, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung menjaga lidahnya. Makanya telinga 2, mata 2, mulut 1. Itu menunjukkan kita harus banyak mendengar, banyak melihat, sedikit bicara. Di orang dibalik ngomong loba. Ya, dalam Al-Quran ternyata menganjurkan sedekah. Ala akhir pikirnya ila man min nazbahum ila man amara bisadaqah. Dan tidak ada ucapan yang paling baik ila man amara bisadaqah kecuali menganjurkan sedekah. Sedekah itu kulu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Di rumah bisa sedekah dengan kebaikan, di tempat kerja bisa sedekah dengan kebaikan. Seluruh kebaikan itu merupakan sedekah, dan sedekah itu katanya akan membuka surga, ya. Tapi yang ikhlas, ya, sedekahnya yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Antah jujahu an maharimillah, menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah. Setelah berbuat baik, jaga diri kita dari yang diharamkan oleh Allah. Itu namanya ikhlas, gitu. Yang au ma'rufin, atau menyuruh berbuat ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ada yang mengatakan ma'ruf itu kebaikan yang jadi kebiasaan, namanya ma'ruf. Adat baik jadi kebiasaan, namanya ma'ruf. Kalau kejelekan yang jadi kebiasaan, namanya mungkar. Nah, tugas kita adalah bagaimana untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu kebiasaan baik yang menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Makanya budaya baik itu perlu dibiasakan, ya. Kemudian au islahim bainan nas, atau mendamaikan sesama manusia. Jadi selama kita nyuruh sedekah, berbuat baik, mendamaikan sesama manusia, maka itu yang menyebabkan rahmat Allah datang. Nah, hindari yang namanya provokasi, hindari yang namanya menjelekkan orang. Karena lisan itu yang akan mencelakakan kita.
Kalau begitu, lisan yang mana yang mencelakakan? Satu, lisan yang memprovokasi pertengkaran. Nah, makanya dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, kerjasama kalian dalam kebaikan dan jangan kerjasama dalam permusuhan. Itu nggak boleh. Ya. Nah, untuk ini mari kita kerjasama dalam berbuat baik. Lisan kita harus seragam. Nah, berikutnya, lisan yang mencelakakan juga termasuk lisan yang menjelekkan orang. Dalam Al-Quran itu ada tuntunan wala tasubul ladzina indallah, ya. Jangan kalian menjelek-jelekan sembahan selain dari Allah. Nah, yad'una minallah wala yasubullah adwan bighairi ilmin. Kalau kita jelekan sembahan orang lain, maka mereka akan menjelekan Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Menjelekannya nggak boleh ya, apalagi menendang, itu nggak boleh ya. Menjelekan agama lain, menjelekan aliran lain, menjelekan paham orang lain, itu nggak boleh. Karena kita ingin damai. Ad-dinul mu'amalah, agama itu hubungan yang harmonis. Harmonisnya orang beragama berawal dari lidah. Nah, untuk ini perlu diingatkan ya, kita harus toleran. Dan piagam Madinah itu yang dibawa oleh Nabi SAW, non-muslim itu merasa nyaman Pak, dengan kehadiran Nabi SAW itu. Nah, berikutnya yang mencelakakan juga termasuk bila memfitnah. Ini hati-hati, al-fitnah naimah, fitnah ini sedang tertidur. La'anallah man aiqadhaha, dan Allah akan melaknat siapa yang membangunkan fitnah itu. Bila ada kabar yang tidak baik tentang seseorang, tentang organisasi, tentang suku, tentang lembaga dan sebagainya, dalam Al-Quran fatabayanu, maka cek kebenarannya, benar atau tidak. Dan mungkin nuna-nuna cenah kan begitunya, hancurnya rumah tangga karena kila wa kola, cenah jeung cenah. Nah, katanya ya, katanya. Biasanya kalau sudah katanya, sepena santri dibariskan 10 orang. Nah, Pak Maman tukang minyak. Nah, pas yang 10 Pak Maman bandar minyak. Nah, beda ya, tukang dengan bandar itu. Sajenggal, 2 jenggal itu. Padahal dalam waktu 5 menit. Kebayang kabar ini kalau sudah lama Pak. Dari cenah, ujungnya jadi memfitnah orang. Makanya sebaiknya kalau mendengar yang gosip-gosip itu, sekarang ada fatwa Majelis Ulama Jawa Timur haram nonton gosip. Nah, udah dapat ya. Gosip di TV kan gosip saya punya cenah ya, katanya saurna dan biasanya jadi komoditi obrolan ya. Lagi ngobrol orang lain. Kata Rasul, hati-hati, lidah ini bisa mencelakakan. Ada yang namanya gibah. Gibah itu menjelekkan orang lain, dan konon kabarnya kalau sudah gibah kesananya, ada hadis yang keras ya. Saya menggibah orang tanpa sepengetahuan karena cenah. Satu kali menjelekkan orang tuh 40 hari 40 malam. Doanya nggak didengar. Masya Allah. Sebelum yang digibah itu memaafkan. Saya menggibah Bu Lili terus saja. Maka sebelum boleh memaafkan saya, 40 hari 40 malam doanya nggak didengar. Nggak diterima. Banding karena satu orang teh. Oh, itu karau. Karena itu dan tidak ada ucapan yang terbaik selain mengajak ke jalan Allah. Ada yang namanya jaula ya. Jaula itu ngetuk pintu ya, salat ya. Ibu nge-WA, ya kita salat tahajud. Nah, kita ingatkan juga kita salat malam, mengajak kepada kebaikan, itu lidah yang menyelamatkan. Makanya digugu itu digugu. Nah, reaksi jelek atau baik tetap diajak. Karena Allah tidak melihat hasil, yang penting usaha maksimal. Di rumah saja Pak, ayo kita salat ke suami. Suami malah nyingsat halisnya atau beri ngamak-ngingnya. Cuci mau bapak, nah gitu. Ibu tetap dapat pahala walaupun tidak digugu gitu kan ya. Nah, tapi dalam Al-Quran, mayyashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha. Siapa yang jadi perantara pada kebaikan, baginya dapat setengah pahala. Ibu ngajak suami berbuat baik karena diajak oleh ibu, suami dapat 100 nilainya, ibu 100 tambah dari mengajak 50.
Nah, jadi satu orang 50, anaknya 5 bangunkan semuanya 250. Makanya orang tua dulu seueur putrana Bu, karena ngejar yang 50-nya. Gitu ya. Itu banyak anak tuh banyak pahala. Ibu saya 11 ya. 11, 12, 13. Itu ya. Enggak. Artinya juga kan makin kesini tuh informasi itu kan gini tadi ya, apa informasinya setengah kemudian menyimpulkan secara utuh ya tadi. Iya, saya itu. Jadi juga wajar kalau makin kesini tuh makin jadi sumbu pendek tadi ya. Jadi gini, kalau itu musibah ya, dengan lisan yang salah, musibah itu kayak air yang keruh ya, makin diaduk makin keruh, makin keruh terus lisan ini. Ya kayak saya lihat masalah kerangkeng bupati aja itu dari ini. Akhirnya langsung disurvei ke sana, ternyata ceritanya gini. Kebayang kalau orang tuh percaya berasa kesimpulan sementara. Dan sekarang kesimpulan mesti dibayar katanya. Setelah dihaluskan. Ya gitu Pak Gung ya. Oke. Baik, pemirsa Bandung TV, ini menarik sekali dengan tema ini. Mudah-mudahan juga ini akan menjadi bahan bagi kita semua, sehingga kita menjadi lebih hati-hati lagi. Nanti kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Baik pemirsa di rumah, kita kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Pemirsa di rumah bisa ngubungin kami ke line interaktif di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Kita lanjut lagi. Dan kan apa sebenarnya yang mesti kita sikapi akhir-akhir ini terutama di media sosial kita masing-masing, di grup-grup WA juga banyak sekali informasi-informasi yang dari teman-teman kita yang langsung, sementara kita juga kadang-kadang suka tidak kontrol, dan kita juga mungkin juga dalam kondisi kita juga sambil baringan atau sambil tiduran, dan sedikit kalau dengan kondisi tidak enak badan ketika menerima informasi itu juga kita juga jadi tersulut kadang-kadang secara tidak terpengaruh juga. Ini gimana antisipasi hal yang kayak gitu? Saya kemarin yang sakit Bu ya, ternyata dibawa ke psikolog. Kesimpulannya hentikan pegang handphone, cuti nyimpen handphone saminggu cageru. Jadi di sini tugas kita kalau punya grup itu patuh aktif, patuhi selama baik, aktif bila berbuat keliru. Ada kawan saya, kita berpikir karena khairul ashab man idza nasita dzikirta, sebaik-baik teman yang mengingatkan ketika kita berbuat keliru. Ulah tuh nu kieu mah geus kolot, bagus dah diingatkan Bu. Dan itu ternyata kalau kita tidak mengingatkan, namanya dayus. Dayus itu pintu neraka Bu. Membiarkan teman sahabat berbuat tidak baik. Suami membiarkan istri itu standar lain. Jadi nanti kebagi kalau orang baik yang tidak ada reaksi, nah itu kita kebagian dosanya. Karena rek ngaguyu rek mual, yang penting gak diingatkan, itu menang gitu kan. Makanya patuh aktif. Nah, kedua, lihat nih, kalau obrolannya canda, Rasul mengatakan aku tidak senang. Nah, jadi canda boleh, tapi kalau sudah kita mengingatkan kan sudah suka lupa ya dengan teman itu gini. Ada jorang namanya, kadang-kadang sok ada gambar taruni, itu nggak boleh itu. Kalau perlu ya keluar aja. Karena kalau kita punya teman nih baik sekali, pegang itu, jangan dilepas. Kalau sudah lepas tuh nggak bisa lagi. Nah, tapi kalau dengan teman ini malah banyak dosa, udah mundur aja, nggak ada masalah. Itu namanya patuh aktif, itu Pak Gung ya. Atau juga mungkin juga kalau mengingatkan juga
ada caranya kali. Itu kan kadang-kadang juga jadi malah menimbulkan ini juga, apalagi kalau posisinya juga sejajar misalnya, seumur atau yang lain-lain juga agak sama ustad lah. Karena katanya ulama dulu tuh lebih bosan yang diajar daripada yang ngajar. Terus saja lama. Beda aja yang Ustaz Aina kan sejam 2 jam beres itunya. Orang dulu Nabi SAW pernah nasihat tuh dari mulai ba'da duha sampai asar. Terus saja. Makanya hati-hati kalau orang berilmu sudah bosan menyampaikan ilmu, itu hati-hati, itu bencana. Orang berilmu sudah bosan menyampaikan ilmu, itu bencana. Makanya kata Imam Ghazali, hati-hati itu katanya. Amun nujalmi berilmu, guys, hoream berdakwah itu hati-hati. Walaupun yang didakwakan itu juga, karena nasihat harus diulang-ulang. Selesai ngajar, Imam Syafi'i nolong gitu. Gini pangersa gitu ya. Ada apa ke sini? Kata Imam Syafi'i, bila aku keliru, tolong ingatkan aku berdua saja. Jangan depan banyak orang. Nah itu dulu. Kalau mengingatkan berdua, di Japri lah namanya, ulah kia ini ya. Jangan masuk ke grup. Kalau di Japri pribadi berarti sayang, nyaah gitu ya. Kalau ke grup, saya gitu. Itu namanya kasih sayang. Kalau depan banyak orang, makanya hati-hati dengan cara mengingatkan, karena rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika mengajak, santun ketika mencegah. Ada qaulan karima, ada qaulan sadida, ada qaulan bil hikmah. Lemah lembut, caranya baik. Karena Islam itu begitu. Tidak boleh karena dia salah langsung diponis, itu malah tambah masalah. Apalagi makin kesini orang-orang makin mudah sekali tersinggung tadi. Tersinggung, hati-hati. Makanya ketika kita marah, sebenarnya jangan khotbah. Itu biasanya itu, wah, bisi pengaruh marah itu besar, karena kalau setan yang ngatur kan provokasi, bukan solusi. Ibu lagi marah nih, mau ngomong sama suami, udah diam aja dulu. Kayak mama keramek kan itu. Sabaralillah 2 bulan. Gitu, 2 jam ya. Nah gitu Bang. Kemudian gini, kan banyak orang yang selalu beranggapan kalau kadang juga kita kalau diam pun juga di tengah kondisi ya, misalkan di WA kita tuh diam juga malah di ini juga kan. Komen dong katanya. Bisa dangat maut nih. Kalau agama nanti cari istri nanti nyolong hemat. Ada makin di sini juga ada orang yang makin, kamu tuh terlalu agamis katanya, atau apa, terlalu apa-apa tuh dikaitkan dengan agama yang lain-lain, sehingga orang jadi mabuk agama katanya tadi. Iya. Nah ini gimana coba tadi? Adini nasihat, agama itu kan nasihat. Kebayang kalau orang itu tidak mau agama, itu bahaya itu. Karena agama itu kan udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ini teman kita sudah telanjang, tok nyanyi terus, salat ingatkan, musola sebelah sana, ini kalau saat hari ini imamnya ini, diingatkan, ngagu terus.
Karena kan ada yang disebut dengan istidraj ya, siksa berupa berlimpahnya kekayaan. Tidak semua orang kaya itu rahmat Allah. Ada siksaan. Nah, salah satunya adalah dia mencari harta sampai lupa sholat. Itu kantor rumah Cikira sholat. Nah, karena satu saat kita butuh dengan sholat itu. Lebih baik kita sebut fanatik agama daripada tidak beragama. Itu begitu. Karena lebih baik orang si A ini terkenal nih, agamanya bagus, jadi dia tahu memposisikan ulama saya lah, bahasa orang bebas, lebih baik begitu. Nah, karena Islam mengajarkan isyhadu bi anna muslimun, pertontonkan bahwa kita adalah seorang muslim. Kalau muslim cirinya salat ya salat, muslim cirinya aku, muslim cirinya ramah, muslim cirinya membantu sesama, begitu. Jadi tetap Islam harus dibawa dalam kondisi apapun. Artinya juga memang masih lebih baik dibilang fanatik atau masih. Walaupun Islam juga lentur ya. Lentur kayak gini. Likuli syai'in libas. Setiap sesuatu ada pakaiannya. Ini pakaian olahraga. Karena itu cari yang mudah. Jangan sampai mempersulit dengan agama. Zakat itu tong zakat, nampi zakat. Nah, sedekah ada. Apalagi kita di perjalanan, gak usah 5 waktu, ambillah qasar. Agama itu mudah sebetulnya. Haji itu bagi yang mampu. Kalau toh 35 juta per orang namanya ya, yang biasa, coba berhenti ngerokok aja 5 tahun Bu, bisa haji tuh. Namanya Haji di Samsu namanya. Jadi Islam dengan udah sehat bagus. Masya Allah. Udah sehat itu, apalagi kalau Nabi menganjurkan selama ada air sebaiknya mau sholat mandi. Saya coba tadi jam 2:30 saya mandi, enak tuh, seger itu. Sarapan gede, pengaruh cai kita. Makanya ada imun ayah anak muda kelihatan tua pasti cara mandi subuh. Anu kolot ketinggalan orang sering mandi subuh gitu. Pemirsa di rumah masih bisa interaktif ke line kami di 0227214214 atau di 08 PA saja ya 6740. Nanti ibu-ibu setelah segmen kedua nanti bisa bertanya ya. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut lagi. Sebelumnya kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini, silakan. Pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Bersolusi. Sekarang waktunya bagi ibu-ibu yang di studio dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Permata Biru ya. Silahkan Ibu, mau bertanya mangga. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tadi kita setelah mendengarkan taujiah dari Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan seputaran yang tadi dibahas tentang HP. Jadi saya memang mempunyai suatu grup lah gitu. Memang kadang-kadang ada tidak semuanya baik itu isinya. Ada yang share taujiah dan sebagainya. Tapi kalau seandainya ada yang nge-share kurang baik, terus kita hanya noong aja gitu, tidak komen gitu. Sewaktu-waktu kita komen adalah untuk mendoakan kalau bila ada yang sakit atau mengasihkan lembaran-lembaran itu kan tauziah itu. Nah, kalau kita misalkan ada share yang tidak bagus tapi kita tidak bisa komen gitu, hanya noong saja, gimana tuh Pak Ustadz? Tadi sebetulnya sudah di itu, tapi saya ingin jelas lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, langsung Pak Bung ya. Jadi ketika melihat kemaksiatan, man ra'a minkum mungkaran, nah falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan.
tangan, apa jempolnya gitu. Fa'ilam yastati fabilisanihi, kalau nggak sanggup dengan lisan. Nah, dengan lisan nggak sanggup juga, wabilam tastati fabiqalbihi, dengan hati. Tapi katanya wadzalika adaful iman. Kalau dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Benar orang begitu gitu kan. Nah, ibu apapun alasannya tetap harus bereaksi, tentu dengan cara yang baik. Karena laukna benang saya nahirang. Cuma jangan di grup ke pribadi. Japri dulur gitu. Saya nama lah gitu, iya ketinggalan mah banyak yang nggak seneng. Nah, jadi sekali lagi kemaksiatan itu merajalela karena orang-orang baik diam. Jangan sampai kita kebagian dosa karena diamnya kita. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, walaupun wazul kan katanya kalau nanam jagung rumput ikut tumbuh ya. Tapi tiap nanam rumput jagung nggak pernah tumbuh. Cep jagung jukut jadi, tapi melak jukut jagung teh Nah, ikut fanatik lah segala macam. Ini penting kita sudah menyampaikan yang baik dengan cara yang sangat baik. Nah, terakhir carilah tema yang bagus, bisa dengan sindiran, bisa langsung diluruskan. Nah, tapi jangan di grup. Japri dari dirinya mah dulur saya tuh. Nyaah kadulur kan kadang ngawartosan. Kan kurang ketiga Bu. Setiap orang akan masuk surga bersama sahabat-sahabatnya. Sahabat siapa? Miftahanul khair, yang jadi kunci kepada kebaikan. Saya akan masuk surga, saya akan nyari Pak Agung mana Bu Lilis, mana Teh Al-Muhajirin gitu kan. Jadi kalau ibu masuk surga, saya tidak ada, tolong dicari. Karena kita punya komunitas yang baik. Sama katanya masuk neraka pun dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Mana saya tahu sana jina jeung urang eueuh sih gitu. Nyemutan dengan cara yang sangat baik. Begitu. Saya bersyukur ya banyak teman yang tolong dipotong. Bagusnya jangan baju itu. Saya ingetin saya. Kalau lihat saya lagi makan bakso di Sanguan, hati-hati kolesterol dan sebagainya. Ya bagus, saya teman-teman ingetin itu. Kita berpikir ulang pun ini juga ini masalah kita semua ya, dalam artian kan media sosial ini luar biasa ya. Kita kadang-kadang juga diam juga salah, ini juga ya ketersinggungan itu benar-benar bisa jadi setiap saat kayak terkesan ini dunia maya, tapi di dunia nyata pun jadi ke bawah gitu tadi. Ya. Jadi mudah-mudahan juga kita semuanya bisa masing-masing juga menahan diri dan berusaha lah berhusnuzon ya. Ini kalau teman ternyata saya nggak benar ini sama kita bikin 1000 alasan, mungkin dia lupa. Nah, mungkin dia juga salah, manusia biasa ya. Saya juga ustadz, kadang-kadang banyak salahnya Bu ya. Ada kadang-kadang istri ngingetin, anak ngingetin, bapak jangan gitu, anak saya ngingetin. Karena sebaik-baik anak tuh yang mengingatkan orang tuanya. Karena orang tua itu bukan sosok yang suci ya. Ada saatnya dengar anak. Minimal ngomongin handphone ada gaptek buka kolot gitu. Ini gitu. Baguslah. Dengarkan kebaikan itu sekalipun dari anak kecil. Kamu tuh ibu-ibu wis gede, anak kecil aja udah didengar katanya. Nah, gitu Pak. Oke. Baik, Ibu lagi ada yang mau bertanya, silakan ya. Mana Bu? Punten. Kita makin Bu ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mengenai tutur kata ya Pak ya. Memang kita namanya lidah tak bertulang itu ya Pak ya. Bagaimana caranya kita menghadapi orang tua Pak? Orang tua kita tuh kadang-kadang dia sekarang ya apalagi udah nggak mengerti ya dengan anak gitu ya. Kita berbicara itu bagaimana gitu seharusnya ke orang tua gitu. Udah kita takutnya tersinggung kan orang tua teh gitu. Nah cara bicaranya bagaimana Pak? Bisa kita yang baik yang benar itu gimana? Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini karena panggil semua kita banyak sebenarnya orang tua yang lain cuma gini. Dalam hal itu wahzin jaga
Karena lisan yang baik itu akan mengalahkan setan. Coba, setan aja akan kalah karena lisan kita yang baik. Nah, kata-kata yang baik itu satu, kata-kata qaulan karima, yang memuliakan. Jadi orang tua tetap harus dimuliakan. Mungkin ini salah, ini mengulangi kesalahan yang sama, tetap terus nasihat. Karena nasihat harus diulang-ulang. Dalam hadis itu diungkapkan Allah sangat mencintai orang yang mengulang-ulang nasihat. Yang diulang-ulang itu satu, doa, kedua nasihat, nah ketiga ibadah, keempat berbuat baik. Terus ulang-ulang, jangan bosan berbuat baik, nasihat. Nah yang kedua, jangan lupa kalau sama orang tua itu mempertemukan diri ya dengan orang tua. Jadi anak menyesuaikan diri dengan orang tua. Kan dalam Quran itu wala tajhar huma, jangan kau keraskan suaramu di depan orang tuamu. Jangan sampai orang tua kurang dengar malah pelan suara kita, jelas nggak kedengaran. Namun sekirang bangu harus keras. Tentu tetap qaulan karimah. Yang kedua, niat ini. Niat kita bukan benci tapi sayang. Mau ikut katanya kemana? Mama kan suka mabuk. Ini bawa ini, bawa ini, bawa ini. Nggak dibawa. Kita kasih nasihat. Kalau sudah niat baik, insya Allah pasti ujungnya baik. Hal jajal ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan, pasti ujungnya baik. Nah, berikutnya tanamkan jasa yang banyak. Karena siapapun beliau adalah orang yang berjasa. Dalam Quran itu setelah Allah tuh orang tua, Bu. Rasul kalah, Bu. Rasul kalah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulul amri minkum. Taati Allah, Rasul dan pemerintahan. Taat. Di kapan Idul Fitri itu pemerintah, gitu ya. Tapi kalau bicara terima kasih karena jasa, aniskurli wal walidaika, berbuat baiklah, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Jadi Allah orang tua. Nah, berikutnya ada keterangan katanya, daripada berbicara yang menyakitkan orang tua lebih baik diam. Ada saya masuk kasar, saya kulancik nyari tanah gitunya. Udah tolong sampaikan. Kan ada orang tua yang lebih taat sama dokternya, melalui dokternya. Ada orang tua yang lebih taat sama ustadznya. Pak Ustadz punten pangdugikan ka pun biang. Kan ada orang tua yang puntennya yang beser ya. Ada penyakit B saja itunya. Beser. Beger. Kurang dengar apa. Pokoknya udah penyakit B. Tapi sekali walaupun agak kasar karena niatnya baik, insya Allah ujungnya baik. Kan ada nauzubillah kita bikin panti jompo ya di satu tempat, berpasang batas sudah ada yang nitip 3 ibu, yang 2 dibuang oleh anaknya. Itu hati-hati. Orang tua itu kata orang Sunda jimat. Doa ul walidain yukni dal hijab. Doa ayah dan ibu langsung kepada Allah, tidak ada penghalang. Maaf, walaupun belum sholat, saya ulang ya, walaupun belum sholat, selama baik sama orang tua, pasti Allah ngasih sesuatu yang baik. Walaupun belum sholat, apalagi sholat, apalagi baik sama orang tua, sholat, insya Allah. Dan itu perlu cara yang sangat baik. Makanya ibu dari anak ini 1, 2, 3, 4, oh yang 4 kayaknya lebih lembut, yang 4 yang bicara. Saya juga sama kalau ke ibu, karena tinggal 1 lagi ibu ya. Mungkin adik saya bicara, kadang-kadang saya. Kalau masalah ini adik yang bicara. Kalau masalah kesehatan adik yang bicara. Saya bicara hal-hal yang sifatnya agama. Itu bisa dibagi tugas. Nah, jangan sampai tersinggung, Bu. Mangga gitu Pak Gung. Ya apa? Masalah kita semua sebenarnya masalah sangat klasik antara hubungan anak dan orang tua. Tentu juga case-nya juga kasusnya beda-beda tadi. Beda-beda ya. Kan masing-masing, artinya memang orang tua itu ujian tersendiri yang masing-masing orang harus bisa ini tadi harus bisa menjaganya, karena ya itu tadi apa saking rentannya dan saking mudah tersinggungnya, kita harus benar-benar mesti tepat. Sampai ada sini Pak ya, kalau ada nabi setelah aku, kata Nabi, yang layak tuh Al-Qarni. Ya, kalau ada nabi setelah aku yang layak itu Al-Qarni. Sahabat tuh nanya, ya, ini siapa sih orang ini gitu kan, namanya juga asing ya, Sayyidina Abu Bakar, kenapa tidak Sayyidina Umar gitu kan ya. Akhirnya ditelusuri, ini ada beberapa versi ini. Versi pertama, Al-Qarni itu rindu sama Nabi.
berjalanlah ke Madinah. Di perjalanan ada kabar ibunya sakit. Akhirnya dia balik lagi ke kampungnya dan merawat ibunya sampai wafat. Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Rupanya Jibril datang, ada orang yang menemuimu, tapi karena cinta sama ibunya dia balik lagi karena ibu sedang sakit. Gara-gara baik sama orang tuanya, Rasul mengenal orang ini. Namanya Uwais Al-Qarni. Dan sayangnya memang luar biasa. Oh iya itu, sampai tidak berjumpa dengan Nabi. Makanya kayak jarah itu penting, jarah orang lain, tapi orang tua jangan ditinggalkan. Piknik minum, kolot diantepkan itu ya. Siapa? Oke, baik. Masih ada satu segmen ke depan, nanti kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini, silakan. Itu orang lu hiji. Baik, pemirsa di rumah, masih ada satu segmen terakhir di Imbun Pagi Islam Bersolusi. Ini makin kesini makin menarik karena kajian tema lisan itu selalu identik dengan misalkan dengan kaum Hawa ya. Padahal juga makin kesini juga laki-laki juga makin ya bukan makin parah ya makin senang mengobrol gitu ya. Terlepas juga ngobrolnya di handphone ya, di media sosial. Masih ada yang bertanya sebelum ada kredit, silakan Ibu Mangga. Ya, saya bertanya lagi ya Pak Ustadz, saya masih kepikiran gitu kan, ditinggal orang tua itu sejak SMP, berarti saya masih belum bisa berbakti gitu, berbakti yang bagus gitu, karena masih pikirannya ke anak-anak. Nah sekarang setelah dewasa terus sampai setua begini, saya kepikiran, aduh ya Allah, bagaimana gitu caranya? Kalau doa sih setiap itu doa setiap saat. Nah selain doa, katanya untuk terus dilanjutkan dengan kebaikan orang tua ya, silaturahmi, apalagi gitu sampai semaksimal mungkin doa anak kepada orang tua yang sudah ada di sisi Allah gitu. Itu satu. Keduanya memang tadi sudah dijelaskan, kalau membangunkan anak itu susahnya minta ampun, tapi kadang-kadang jengkel, tapi kita harus tetap ya untuk membangunkannya atau mengajak ke kebaikan. Itu mungkin masalahnya, minta solusinya, minta doanya yang banyak. Terus ada titipan juga, kalau antara saudara ada permasalahan, ada berantem atau gitu, perselisihan, jadi minta doanya katanya bagaimana gitu. Mudah-mudahan kita dapat menuju kepada kebaikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya usia Bapak baru 35 tahun, Ibu 33 tahun. Tabrakan di Tanjung Sari ya. Jadi ada hari-hari tertentu kalau sudah ingat saya jarah ke makomnya. Ada hadis manjarah kubur abawaihi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya, awadim atau salah satu di antara keduanya, gupiullahu, dimaafkan dosa-dosanya. Dia harus menjarah. Jadi waktu tiba baron dicatat termasuk amal kebaikan. Nah satu. Kedua, kalau ada rezeki bersedekahlah atas nama almarhum boleh. Karena kenceleng gitu, ya Allah ya kamu pun bapak dan ibu tidak kehilangan pahala. Nah besoknya ini untuk mertua gitu. Nah ini untuk suami boleh gitu. Disebutkan, dan itu boleh, namanya tawassul, berdoa dengan amal soleh. Nabi SAW pernah berkurban dengan 3 domba. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza anni dariku, an ahli, ini dari keluargaku. Siapa yang membantu dengan keluargaku yang tidak mampu berkurban, aku berkurban atas namanya. Keluargaku yang telah wafat, mereka berkurban, aku berkurban atas nama mereka. Ada yang lain nasihatnya, Bu. Nasihatnya kita laksanakan. Bapak saya itu selalu mengingatkan salat. Jadi kalau saya sholat tadi ke masjid, bukan hanya kewajiban, saya melaksanakan nasihat ayah saya. Katanya, selama nasihatnya diamalkan oleh anak cucunya, maka penghuni kubur akan tersenyum. Saya melaksanakan kewajiban, bukan hanya itu, saya ingin ayah saya tersenyum di dalam kuburnya, karena nasihatnya dilaksanakan. Makanya berbahagialah yang punya anak mirip, bukan mirip fisiknya, mirip kebaikannya. Itu. Nah, berikutnya, kalau kita harus segera mencair, dia benci sama kita, gitu sakit kita yang nengok, butuh bantuan kita bantu. Itu dengan cara itu insya Allah, sekalipun anjing itu galak, Bu, kalau kasih daging dia lama-lama cair juga.
sering ngirim daging ke warga gitu. Anggaplah gogok gitu ya. Karena Islam itu apa ya? Paling senang kepada orang yang meminimalisir pertengkaran. Dan setan paling senang yang bertengkar tuh merontot. Nah, bejaan adina, bejaan lancik namun nyaah kata teh tahmusan siapa itu nggak boleh. Masa? Nah, itu kadang-kadang suka agak itu. Suka mencari teman ya. Itu cari teman, makanya kejelekan tidak boleh diwariskan. Kalau kebaikan diwariskan. Makanya kata Gus Dur itu selama kita pemaaf, siapapun yang kita maafkan, bangsa ini akan makmur. Benar itu. Dulu. Sekarang udah lain lagi. Nah, kenapa? Kita rindu yang namanya ad-dinul muamalah. Agama itu hubungan yang harmonis. Dan harmonis itu muncul berawal dari saling memaafkan. Silahkan apakah diadakan piknik keluarga sehingga terjadi komunitas, diadakan arisan bersama, diadakan senam bersama. Saya dengar itu ada yang senam, gara-gara senam itu jadi damai buat keluarga. Awalnya senang gitu. Ya memang awalnya nyanyi kan. Kabogoh jauh tadi. Kabogoh jauh. Tuntungannya. Nah, gitu Pak Agung ya. Oke. Kalau masih ada yang mau bertanya, Ibu mangga. Kalau gitu saya akan coba dari beberapa netizen ini yang menanyakan tadi, termasuk juga relate dengan kejadian beberapa minggu terakhir ini. Ini ada yang iniin sesajen itu, kemudian dia dengan gagahnya iniin sesembahan agama lain itu. Ini gimana tanggapan yang kira-kira bisa di satu sisi kan memang ini masalah akidah yang lain-lain, tapi kan juga kalau sudah menyinggung yang lainnya coba tadi. Ya. Kalau lihat surat Al-An'am 108, wala tasabbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kami memiliki sembahan agama lain. Fayasabbullah adwan bighairi ilmin. Dia akan memaki Tuhanmu, memaki Allah tanpa ilmu. Lebih parah dari kita. Itu Al-Quran mengatakan begitu. Al-An'am 108. Nah, tidak boleh memaki sembahan orang lain, apalagi nendang, nggak boleh. Karena fayasubullah adwan bighairi ilmin. Maka dia yang nendang itu akan dengan sangat keras. Bighairi ilmin karena kan punya ilmu kan. Itu. Cuma kalau terjadi gimana? Yang aman adalah saling memaafkan. Dah, kalau sering memaafkan minta maaf udah. La yudagul mu'min min juhri marratain. Tidak pantas orang yang beriman jatuh dalam lubang 2 kali. Nah, tinggal monitor dia tobat atau tidak. Dalam Quran itu satu, tidak boleh memaki sembahan orang lain. Nah, orang Islam menjelekan gereja, orang Islam menjelekan pastor menjelekan orang Islam, itu nggak boleh. Itu Al-An'am 108. Yang kedua, yang karena Allah bukan saling menjelekkan, tidak boleh itu. Dan resikonya karena rumusnya adzan itu nggak bisa. Orang Sunda menjelekkan, itu pun sebaliknya, itu tidak boleh lita'arafu. Bahkan makna lita'arafu itu satu, dagang. Perdagangan itu terjadi antar suku. Kedua, pernikahan. Kalau ibu punya mantu orang Jawa kan, itu apa? Itu lita'arafu, mengenal. Nah, jangankan Jawa, sesama Sunda aja, Ciamis, Bandung, Subang, Cianjur, beda adat istiadatnya. Kalau Subang pasti kalau seserahan tuh kan bawa lemari, bawa apa, kasur, bupet, sebagian tinggalkan itu apa istilah bahasa Padang itu, di mana bumi langit dijunjung. Saya waktu ke Padang tuh itu nasinya. Kalau dibungkus banyak. Sejarahnya apa? Kalau yang dibungkus pasti orang itu para pahlawan. Yang lain-lainnya. Itu yang lain-lainnya. Itu
orang Padang harus ada di mana-mana. Iya, saya orang Padang. Oh, Padang ya. Kalau malu, karena ketika bertengkar terjadi, Allah tidak ada di situ. Allah tuh sangat senang. Makanya saya sempat merenungi ya makna Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa harus melahirkan kemanusiaan, harus melahirkan persatuan. Jadi sebetulnya orang yang menjelekkan suku lain, agama lain, itu Allahnya tidak ada berarti ya. Allah itu sangat senang dengan keharmonisan. Nah gitu. Jadi caranya kalau sudah minta maaf, segera maafkan. Karena kalau dendam dibawa dengan dendam, dendam tidak akan hilang di bumi ini. Di rumah aja boleh. Suami udah minta maaf, kalau ibu terus balas dendam, nanti kaset gue jadi kamu goreng. Oke, masih ada waktu, kira-kira satu pertanyaan lagi ini yang terakhir. Ini nih, menghujat di halayak ramai atau juga misalkan di publik tentunya atau juga di media sosial kita yang ada grupnya, coba gimana? Jadi gini, Nabi SAW sudah kita tunggu sebentar, katanya ada ahli surga yang masuk ke sini demi menghormati. Nah, akhirnya masuklah orang ya cukup sederhana dengan jenggot basah, sendal dijepit dengan ketiaknya. Karena penampilannya sih malah ini ahli surga teh. Jadi ibu jangan terjebak dengan penampilannya. Kadang-kadang orang tuh, oh iya ahli surga, ketinggali janggotan lain. Sampai 3 kali kareknya tarik, gitu. Juga orang permata biru memang gitu ya. Nah, itu amanya Amr bin As duha, dia tidak duha. Hanya kata Amr bin As, saya tuh sebenarnya di sini meneliti apa sebenarnya amal soleh itu. Karena namamu itu disebut oleh Nabi ahli surga. Kata orang ini, amal saya seperti yang Anda lihat, saya belum bisa tahajud, belum pasti baca Quran, tapi saya tidak pernah satu menyakiti siapapun. Jadi tidak menyakiti siapapun itu lebih ada keluar pagi minta tamat tuh wabu, ada klub duha dulur tuh di wabuhan itu. Nah satu itu dalam Al-Quran itu innahu, makanya hati-hati, kebahagiaan akan hilang karena menyakiti orang lain. Itu satu. Makanya bila ada orang lain di depan orang banyak, itu sudah dalam hadis itu disebutnya Rasul Khobais ya, apa ya, puncaknya kejelekan itu. Quran saja itu Allah itu bagaimana Abu Uzza, tidak ada lagi Abu Uzza, yang ada gelarnya Abu Lahab. Bagaimana Fir'aun, Ramses, tidak ada Fir'aun. Jadi untuk orang jelek, Allah panggil gelarnya. Istrinya itu Ummu Jamil. Dalam Quran nggak ada Ummu Jamil ya. Tapi Allah panggil wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ummu itu ibu, Jamilah itu cantik. Mudah-mudahan bila sholat pakai kasih tahu, ingatkan. Saya sering diingatkan karena ada istilah sunat di saladatnya. Kang kade ulah kia. Hati-hati. Saya diingatkan. Walaupun saya belum bicara menjaga orang, ya alhamdulillah kita sersan lah. Serius tapi santai gitu ya. Itu bisa. Jadi diingatkan Pak Agung. Sekarang ada wacana tim pemantau khotib. Tim pemantau penceramah. Memang harus diatur. Karena kalau kita butuh kedamaian. Jadikan lisan ini pintu kedamaian untuk orang lain. Bahagia kalau di rumah damai. Damai enak banget tuh. Ibu lagi masak damai coba. Itu sambalnya benten. Enaknya benten. Oh, kera alus ya. Muncul hangat lah kera amak. Ibu baik,
Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Mudah-mudahan kita juga menjadi termasuk pengingat bagi kita semua, termasuk bagi diri kita, sehingga kita mudah sekali harus menjaga lisan. Baik, pemirsa di rumah, sayang sekali pun pagi kita telah berakhir. Mudah-mudahan Rabu depan kalau ada umur kita semua bisa hadir. Terima kasih sekali bagi ibu-ibu yang hadir di sini dari majelis pengajian Al-Muhajirin atau nuhun. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Iya. Ini ada Arwiyah. Nah, siapa yang bajunya lebih bagus daripada amalnya? Kebetulan aja kita pakai seragam, mangga. Kalau tuh tidak punya seragam, asal pakai baju lah, gitu ya. Mangga ya. Ya ada pas saya gitu kan. Mengikat tadi. Tidak. Jadi ada hadis Abdul ibad ilallah min khairihi. Allah paling benci pada seorang yang pakaiannya lebih bagus daripada amalnya. Kedepankan amal, kesampingan pakaian. Pakaiannya rapi, amanah saya lah misalnya. Gitu, mangga bagus ya. Oke, baik pemirsa di rumah, sayang sekali mohon pagi telah berakhir. Kasih kesimpulan sama Mas. Marilah kita jadikan pintu kebaikan untuk orang lain. Dengan jadi pintu kebaikan, insya Allah salamatul insan fi lisan akan kita raih dimanapun selamat. Hati-hati, innal bala'an maqalun bil mantik. Sesungguhnya bencana itu awalnya dari lidah. Selama lidah itu jadi pintu kejelekan, maka bencana buat kita. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk selalu berkata, berbicara, dan mengucapkan kata-kata yang jadi perantara kebaikan untuk orang lain. Mudah-mudahan Rabu depan ketemu lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, kita berakhir. Mudah-mudahan nanti Rabu depan kita kembali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Thank you.